Terkait keturunan, Ustaz. Boleh. Makin ke sini makin banyak kira-kira orang-orang yang makin susah dapat turunan. Terus Betul. sekarang kan secara medis kan banyak, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan seperti, inseminasi, Ya, IVF, in terus vitro, sampai, mhm. ada surrogate mother. Nah Iya, itu, betul. aturan-aturan dalam Islam ada nggak ya? Apa Ya, yang dibolehin, apa yang nggak dibolehin? yang penting di dalam Islam adalah salah satu penjagaan terhadap syariat itu menjaga nasab. Tapi apakah di Islam mewajibkan umatnya untuk memiliki keturunan? Tidak. Karena Rasulullah sendiri itu kan Rasulullah itu diejek sama orang-orang kafir Quraisy abtar, artinya tidak punya keturunan. Karena keturunan cuma, perempuan aja, putus. Karena kan orang Arab sama kayak orang Cina, keturunan tuh lewat laki-laki. Maka ketika nggak punya anak, laki-laki itu dikatakan terputus. Maka mereka ngejek Rasulullah, "Oh terputus terputus terputus, nggak punya anak." Nah ternyata Rasulullah kemudian dibela oleh Allah, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang ngejek-ngejek kamu, itu yang terputus daripada keturunannya. Karena kenapa? Karena keturunan mereka justru ngefans-nya sama Rasulullah, bukan sama bapaknya. Nah, artinya keturunan itu ada 2, ada keturunan biologis, ada keturunan ideologis. Apakah di dalam Islam diwajibkan untuk punya anak? Tidak. Tapi Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak nantinya. Nah, jadi artinya, kalau saya alhamdulillah, saya udah berkontribusi 4 terhadap populasi Indonesia. Keluarga berencana ya, Masya keluarga KB. Apa, 2 anak lebih, baik. Jadi 2 anak Lebih lebih, dari baik. 2 anak berarti Iya, ya? itu salah baca. Tapi maksudnya adalah tadi, tidak diwajibkan tapi boleh untuk apa namanya, untuk banyak karena Rasul akan membanggakan dengan umatnya yang banyak. Kalau Mhm. pakai KB gitu berarti gimana tuh Nggak ada masalah, nggak ada masalah? kontrasepsi ya misalnya, itu nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah sterilisasi itu masalah, tanpa ada alasan medis yang tepat. Contoh misalnya, terjadi kanker di dalam rahimnya, rahimnya harus diangkat, ya mau gimana lagi. Terjadi misalnya, kecelakaan sehingga dia harus ngangkat, apa namanya, vasektomi itu ngangkat ininya ya, apa, testisnya misalnya atau segala macamnya untuk produksinya, mau gimana lagi. Tapi dalam keadaan normal tidak diperbolehkan seseorang untuk sterilisasi. Karena itu ya sama aja kayak tadi kan mengubah ciptaan Allah, dan tanpa ada alasan medis yang pas ya gitu ya. Nah maka di dalam Islam contoh misalnya, menggunakan alat kontrasepsi boleh nggak? Boleh. Mau itu adalah alat alat kontrasepsinya, yang bersifat sementara atau yang bersifat semi permanen itu diperbolehkan di dalam Islam, yang nggak boleh itu sterilisasi.